Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khairunafia, NIM E 2019-2192. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Di sini yang perlu dipahami yaitu pertama, masa kekhalifahan Muawiyah, yaitu merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah. Nah, kita melihat urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Muawiyah yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu pada masa Yazid ibnu Muawiyah. Nah, yang ketiga pada tahun 64 Hijriah atau pada 683 Masehi, yaitu pada masa Marwan ibnu Hakam. Nah, yang keempat pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi pada masa Abdul Malik ibnu Marwan. Yang kelima pada tahun 66 Hijriah atau 685 Masehi pada masa Muawiyah ibnu Yazid. Yang keenam yaitu pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi pada masa Al-Wahid ibnu Abdul Malik. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Nah, yang pertama yaitu ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Nah, yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditarius atau kerajaan turun-menurun. Nah, yang ketiga yaitu khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Kedua, An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Nah, yang ketiga, An-Nizamul Ma'il yaitu organisasi keuangan. Yang keempat, An-Nizamul Adar atau organisasi kehakiman, yaitu yang mengatur pengaturan hukum. Selanjutnya yaitu keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Nah, ini perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Nah, ini digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukuran sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Ammar bin Ashar. Nah, yang ketiga yaitu Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Higrasi Zufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Nah, yang keempat yaitu Al-Walid. Nah, ini kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Nah, ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup dan menyediakan guru untuk mengajar. Nah, yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Nah, yaitu tanah-tanah atau harta yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke Baitul Mal. Nah, yang melakukan pemecahan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Nah, melakukan perbaikan lahan pertanian atau penggalian sumur baru, yaitu pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.